Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayohal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir Al-Quran, membahas tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat At-Tolaq, ya. Tolaq sudah kita selesai. Surat yang berisi 12 ayat, yang secara umum ayat tersebut membahas tentang hukum talak, rujuk, iddah dan semacamnya. Nah, sedangkan pada surat yang akan kita bahas sekarang ini, suratnya namanya surat At-Tahrim. At-Tahrim artinya pengharaman, mengharamkan. Di sini yang akan dibahas yaitu tentang mengharamkan sesuatu. Hukum mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ini halal tapi diharamkan. Apa hukumnya? Dan kalau bagi orang yang terlanjur mengucapkannya, maka apa istilahnya kafaratnya, dendanya. Inilah yang akan disinggung dalam surat At-Tahrim ini. Jadi sekali lagi, At-Tahrim artinya pengharaman, mengharamkan. Karena di sini akan menyinggung tentang kisah Nabi SAW mengharamkan. Apa yang diharamkan? Ada dua versi dan kedua-duanya sahih. Jadi dua kisah inilah, dua riwayat inilah yang menyebabkan atau yang menerangkan tentang sebab turunnya surat At-Tahrim, terutama ayat pertama. Ya, jadi saya baca saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Sampai sini, ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap surat Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, hai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik. Engkau menginginkan keridhaan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini di sini Nabi SAW ditegur oleh Allah dengan panggilan yang lembut. Ya ayyuhan nabi. Ini panggilan lembut Bapak-bapak ya. Jadi Allah dalam Al-Quran tidak pernah memanggil nabinya cuma dengan nama Muhammad. Ada tidak?
dalam Al-Quran? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Dalam Al-Quran ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Jadi tidak disebutkan ya Muhammad. Ini merupakan bentuk apa? Penghormatan atau pemuliaan terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di sini panggilan lembut, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ini halal, tapi kenapa engkau haramkan? Engkau menginginkan dengan itu keridhaan istri-istrimu, ingin menyenangkan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan demi mencari keridhaan istrimu? Itu tidak layak, itu tidak pantas. Ini teguran Nabi kepada teguran Allah kepada siapa? Nabinya. Tidak boleh engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan karena mencari keridhaan manusia. Di antaranya orang terdekat, yaitu istri. Gak boleh ya. Nah, apa maksud mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ayat ini turun, ada sebab turunnya. Atau istilahnya kalau dalam bahasa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat, kalau yang disebutkan oleh Imam Al-Mahalli di sini, saya bacakan di sini. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Min amatika, min amatika, yaitu dari budakmu, Maria al-Qibtiyah, Maria al-Qibtiyah. Kenapa engkau mengharamkan budakmu, yaitu Maria al-Qibtiyah? Jadi Nabi SAW punya istri dan punya budak. Istrinya banyak ya. Khusus untuk Nabi boleh lebih dari 4. Pengecualian ya Bapak ya. Jadi jangan sampai kita saya ikut Nabi nih. Apa? Saya akan lebih dari 4 istri. Nggak boleh. Ini khusus untuk Nabi. Ya nggak boleh kita niru dalam hal ini. Jadi ada sunnah apa yang diperbuat Nabi khusus untuk Nabi, dan ada yang diperbuat Nabi boleh untuk Nabi dan juga untuk umatnya. Yang khusus untuk Nabi ini hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Adapun selain Nabi nggak boleh. Ya contohnya menikah lebih dari 4. Begitu juga kalau Nabi SAW menikahi seorang wanita boleh tanpa wali. Kalau kita boleh tidak sah. Ya, pendapat yang benar, pendapat mayoritas ulama tidak sah. Walaupun Imam Abu Hanifah berpendapat sah. Namun ini pendapat yang batil dan bertentangan dengan nas atau hadis yang jelas dan tegas, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, harus ada wali. Ya, jadi ada permasalahan yang merupakan kekhususan milik Nabi, hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Di antaranya ini nikah lebih dari 4, terus nikah tanpa wali, dan ada juga yang apalagi kekhususan Nabi. Puasa terus menerus, puasa wisal. Puasa wisal artinya puasa tidak ada buka selama 3 hari, tidak ada buka sama sekali. Misalkan mulai puasa hari ini hari Jumat, nanti hari Senin baru buka. Ini khusus untuk Nabi ya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita kembali ke ayat ini. Nabi SAW di sini kata Imam Al-Mahalli mengharamkan budaknya Maria al-Qibtiyah. Maria al-Qibtiyah ini sebenarnya memang budak Nabi. Jadi Nabi SAW dikirimi oleh Raja Mesir dua benda berharga, bukan 2 benda ya. 2 kiriman berhadiah berharga. Pertama Maria al-Qibtiyah, satunya lagi kuda ya atau apa? Bilal ya. Jadi ada 2 hadiah berharga dari Raja Mesir. Nah, Maria al-Qibtiyah ini orang Mesir, dihadiahkan Raja Mesir untuk Nabi. Nabi sebenarnya ingin memerdekakan Maria al-Qibtiyah ya, karena budak. Dia kan budak nih, ingin dimerdekakan, tapi Maria malah nggak mau. Apa alasannya? Apa kira-kira? Padahal kan kalau dibebaskan artinya nanti dinikahi Nabi jadi istri, bukan budak. Budak dengan istri beda Bapak ya. Walaupun kedua-duanya sama-sama punya hak, tapi kedudukan istri lebih tinggi dibandingkan budak. Maria Qibtiyah tidak mau dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena apa? Ada yang tahu? Belum bisa mandiri.
Ya, bisa dibilang atau gini. Kalau kewajiban istri itu lebih berat dibandingkan kewajiban budak. Nah, ini. Makanya Maria Qibtiyah merasa saya khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban saya kepada Rasulullah. Yaudah saya lebih baik jadi budak aja wahai Rasulullah. Saya nggak mau dijadikan merdeka, dijadikan istri. Saya mau jadi budak aja. Makanya sampai akhir hayatnya Maria Qibtiyah tetap memilih menjadi budak, tidak menjadi istri. Nah, kalau memang Maria menjadi budak, seorang Muslim kalau memiliki budak itu boleh digauli, layaknya istri, ya, boleh digauli. Namun Nabi SAW suatu hari mengharamkan Maria, tidak mau menggaulinya. Seperti apa? Kita baca kisahnya di sini. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Yaitu diantaranya budakmu Maria Al-Qibtiyah. Lamma waqa'aha fi bait Hafsah wa kanat ghaibatan faja'at wa syaqqa 'alaiha kaunu dzalika fi baitiha wa 'ala firashiha haitsu qulta hiya haramun 'alai. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli Maria di rumahnya Hafsah. Rasulullah SAW menggauli Maria di rumahnya Hafsah. Siapa Hafsah? Istri Nabi. Jadi Nabi kan punya banyak istri nih. Kebetulan pas di rumah Hafsah pergi. Hafsahnya lagi pergi nih. Rasulullah menggauli Maria di rumahnya Hafsah. Lalu Hafsah ketika tidak ada. Wa kanat ghaibah. Hafsahnya lagi keluar rumah. Fajaat, lalu datanglah Hafsah. Ternyata Hafsah menyaksikan, oh suami saya habis begitu dengan budaknya. Wasyaqqa 'alaiha. Dia pun merasa sakit hati. enggak istilahnya berat gitu loh. Kok bisa-bisanya wanita ini digauli di rumahku dan di atas kasurku? Jelas apa ya? Jadi Hafsah merasa berat. Kok bisa? Harusnya kalau mau itu jangan di sini, tapi di nah ini di rumah saya, di atas kasur saya. Kok begitu? Akhirnya Rasulullah pun berkata, hiya haramun alai. Maria ini haram bagiku. Artinya aku tidak akan menyentuhnya lagi, tidak akan menggaulinya lagi. Nah, maka turunlah ayat ini. Allah langsung menegur nabinya. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya, nggak boleh. Ya, tabtaghi mardata azwajik. Engkau menginginkan dengan itu keridhaan istri-istrimu. Nggak boleh. Jadi demi mencari keridhaan istri, keridhaan manusia, kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini sebab pertama yang disebutkan dalam ini. Kisah tentang Maria Al-Qibtiyah ini disebutkan dalam Sunan An-Nasai. Sedangkan yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, sebab turunnya ayat ini, Hafsah dengan Aisyah kerjasama. Istilahnya apa ya? Ya kerjasama lah. Kata Aisyah, nanti Nabi kalau datang masuk menemui salah seorang dari kita. Artinya kan Nabi kan punya jatah ke rumah istri yang ini, ke rumah istri yang ini, ke rumah istri yang ini. Nah, kalau misalkan Nabi menemui salah seorang dari kita, maka kita katakan, aku mencium darimu bau maghafir. Maghafir saya sampai sekarang, saya lihat tadi di Google nggak jelas gambarnya seperti pohon apa gitu. Ada yang tahu? Apa Jais? Maghafir itu apa? Saya nggak tahu. Jadi mungkin pohon yang memiliki aroma tertentu. Iya. Jadi Hafsah dan Aisyah sepakat, nanti kalau Nabi menemui salah seorang dari kita, bilang saja, aku mencium bau maghafir dari dirimu. Nah ini akhirnya suatu hari Rasulullah SAW kan sekali lagi, beliau itu kadang mampir ke rumah istri-istrinya di sore hari. Walaupun bukan giliran menginap. Jadi kalau menginap kan hari ini di rumah istri pertama, hari berikutnya di rumah istri kedua, hari berikutnya lagi di rumah istri ketiga. Tapi kalau setiap sore Nabi ini selalu mengunjungi satu persatu istrinya, walaupun tanpa menginap. Jelas Bapak? Nah suatu hari ketika di rumah Zainab, Rasulullah masuk ke rumah Zainab. Zainab ini seorang wanita yang sangat perhatian sama suaminya, tahu apa yang disukai oleh suaminya. Makanya Rasulullah SAW ketika masuk ke rumah Zainab dihidangkan makanan yang beliau sukai dan juga minuman yang beliau sukai. Di antaranya madu. Beliau suka madu.
Dan Zainab ini orang yang cantik. Oh, ini suami saya suka madu istri. Madu. Nah, rupanya tingkah laku Zainab ini tidak disenangi istri lain, cemburu istri lain. Nah, mereka ingin bagaimana caranya supaya Rasulullah kurang sama Zainab itu. Maka Aisyah dan Hafsah sepakat, kalau nanti Nabi masuki rumah kita, bilang saja, aku mencium bau maghfir dari dirimu. Maghfir saya nggak paham apa ya. Tadinya di Google nggak ada keterangannya seperti apa itu. Jadi kata Hafsah sama Aisyah, nanti kalau Nabi masuki salah seorang dari kita, masukin gilirannya, masuki, misalkan hari ini giliran Aisyah, besok Hafsah. Pokoknya kalau Nabi masuk ke rumah, masuki rumah salah seorang dari kita katakan saja, aku mencium bau maghfir dari dirimu. Akhirnya masuklah Rasulullah SAW ke rumah Hafsah, gilirannya Hafsah. Maka Hafsah pun berkata, aku mencium bau maghfir dari dirimu, hai Nabi. Maka apa yang dilakukan Nabi? Enggak, saya nggak mencium nggak memakan maghfir saya. Saya cuma meminum madu di rumah Zainab, dan itu saya haramkan sejak sekarang. Jadi Nabi mengharamkan madu atas diri beliau. Dalam rangka apa? Buat senang istrinya. Menyenangkan istrinya. Maka turunlah ayat ini. Surat ini menegur Nabi yang sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Artinya madu ini haram atau halal? Halal. Halal. Tapi Nabi mengharamkan. Tujuannya apa? Menyenangkan istrinya. Jadi tujuannya baik, tapi caranya salah. Ini menunjukkan dalam Islam yang dinilai bukan cuma niat, tapi juga cara. Oh, saya niatnya baik melakukan ibadah ini, tapi caranya salah. Diterima? Nggak bisa. Begitu juga seorang melakukan ibadah caranya baik, tapi niatnya salah. Diterima? Tidak. Dalam Islam itu suatu ibadah, suatu amalan dinilai dari dua, dianggap dari sisi dua, niat dan cara. Kalau niatnya baik dan caranya baik, maka amalan tersebut diterima. Tapi kalau niatnya buruk, caranya baik, terima tidak? Nah, atau niatnya baik, caranya buruk, tidak terima juga. Maka niat dan cara harus baik ya. Ya ini Nabi tujuannya baik, supaya istrinya mungkin nggak ribut, supaya tenang, tentram. Tapi cara beliau disalahkan oleh Allah ya. Langsung Allah tegur, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Artinya itu tidak pantas ya. Tidak pantas bagi kedudukanmu sebagai nabi mengharamkan apa yang Allah halalkan. Untuk apa? Tabtaghi mardata azwajik. Engkau menginginkan dengan pengharaman tersebut keridhaan istri-istrimu. Engkau ingin mencari kerelaan istri-istrimu. Nah, itu nggak boleh. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Ghafara laka hadzal tahrim, dan Allah sudah mengampunimu karena pengharamanmu itu. Artinya tadi Nabi kan sudah mengharamkan kan? Mengharamkan madu atau mengharamkan siapa? Maria, budaknya sendiri. Maka Allah sudah mengampuni kesalahanmu itu. Mengampuni perbuatanmu mengharamkan madu atau mengharamkan Maria. Jelas bahwa apa ya? Nah, ini yang mungkin mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ada tidak dalam kehidupan sehari-hari? Seorang muslim mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam rangka mencari keridhaan istrinya. Ada? Mungkin aja ada. Seperti apa ya? Coba yang pikirkan tentang mengharamkan apa yang Allah halalkan demi mencari keridhaan istri. Apa? Misalkan apa? Aku pikir sekarang. Aku pikir. Iya, ada nggak ingat? Ya, termasuk juga. Jangan poligami. Ya, kita lanjut ya. Jadi itu ayat pertama. Lalu Allah katakan setelahnya, Allah berfirman, "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum." Sungguh Allah sudah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian. Allah sudah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian. Wallahu maulakum, dan Allah lah pelindung kalian. Wa huwal alimul hakim, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha
bijaksana. Nah, kita bahas bahwa apa di sini? Sungguh Allah telah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian. Maksudnya apa? Allah sudah mewajibkan kalian, mensyariatkan ke kalian, kata Imam Al-Mahalli, membebaskan diri dari sumpah kalian. Maksudnya apa? Tahlilaha bil kafaratil madhkurati fi suratil Maidah. Wa minal aiman wa tahlilu bil kafaratil madhkurati fi suratil Maidah. Wa minal aiman tahrimal wa minal aiman atau iman. Aiman tahrimal amati wa hal kafara sallallahu alaihi wasallam faqala muqatil aqtaqa raqabatan fi tahrimi mariyata wa qala Hasan lam yukaffir li annahu sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahu. Ya, di sini Allah sudah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian. Maksudnya Allah sudah mewajibkan kalian untuk membayar sumpah kalian dengan membayar denda. Artinya gini, kalau kalian membatalkan sumpah kalian, Allah sudah mewajibkan kalian untuk membayar denda. Dan denda itu disebutkan dalam surat Al-Maidah. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 88, 89. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah halalkan bagi kalian. Enggak boleh. Ini perkara halal lalu kita haramkan. Ya contohnya tadi madu. Ini halal atau haram? Halal. Kita haram saya. Dengan alasan aku enggak boleh, ya. Termasuk juga misalkan makan daging. Makan daging haram atau halal? Halal. Halal kan? Kecuali daging babi tentu. Jadi kalau daging sapi, daging boleh kan? Daging ayam kan? Tapi kalau kita mengharamkan apa yang Allah halal, ini daging ini nggak boleh saya makan, haram. Ini nggak boleh. Ya, adapun kalau kita tidak mau makan karena alasan mungkin kesehatan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau karena alasan ini diharamkan, ini nggak boleh. Ya seperti yang terjadi pada sebagian orang-orang sufi. Mereka mengharamkan makan daging. Atau mereka kalau seorang selalu makan daging, hatinya jadi keras. Sebagai orang sufi. Dan itu pendapat yang batil, sesat ya, haram ya. Pendapat yang sangat batil. Nah, di sini kita kembali lagi, Allah sudah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian, yaitu untuk apa? Membayar sumpah kalian kalau kalian membatalkannya dengan bayar kafarat. Kafaratnya disebutkan surat Al-Maidah ayat 89, tadi ayat 87. Allah nyatakan fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun. Denda kalau kalian membatalkan sumpah kalian, yaitu kalian memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada orang-orang miskin itu, 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak dapat 3 ini, maka hendaknya dia puasa 3 hari. Nah, ini kalau orang sudah terlanjur sumpah. Dan sumpahnya misalkan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau sumpah apapun. Seorang bersumpah lalu merasa saya nggak sanggup menjalankan sumpah saya, maka dia harus bayar denda tadi. Pertama, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Contohnya, kalau kita setiap harinya memberi makan rendang atau misalkan apalah tempe atau tamban, maka memberi makan 10 orang miskin ini dengan tamban, tempe. Tapi kalau biasa daging, berarti daging 10 orang miskin. Atau kata Nabi, kata Allah, memberi pakaian 10 orang miskin. Atau membebaskan budak. Ini nanti diberikan pilihan. Silahkan kita, misalkan kalau bersumpah, lalu saya ralat. Contohnya gini Bapak. Contoh sumpah mungkin yang paling banyak seperti, seseorang misalkan cekcok dengan seseorang dengan temannya atau dengan kerabatnya. Ini kan yang sering kerabat. Demi Allah, saya nggak akan menginjak kaki saya di rumah ini lagi.
selama-lamanya. Seseorang bentrok dengan keluarganya atau dengan kerabatnya, lalu marah, saking marahnya dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumah ini lagi selama-lamanya. Pergilah dia. Nah, setelah 1 hari 2 hari dia menyesal, loh kok saya enggak mengharamkan diri saya menginjakkan kaki di rumah kerabat saya, ini nggak boleh, berarti saya memutus silaturahim, berarti saya harus batalkan. Maka kalau dia membatalkan, dia harus bayar kafarat sumpah. Ya, diantaranya apa tadi? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau bebaskan budak. Tinggal pilih ya. Kalau budak di sini kayaknya nggak ada, ya kan? Budaknya 1 orang ya? Iya. Nah, kita milih, oh berarti saya ngasih makan atau ngasih pakaian. Nah, kalau ini nggak sanggup juga, kata Allah, puasa 3 hari. Dalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itulah kafarat denda sumpah kalian jika kalian membatalkannya. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita ya. Dan terkait kasus Nabi, ketika Nabi begitu Allah tegur, dan Allah wajibkan kalau sudah bersumpah lalu ingin dibatalkan, maka hendaknya bayar dendanya. Ya. Memberi makan miskin dari itu 1 hari terus lagi makan 1 orang atau 10 orang? 10 orang 1 kali. Ya, 1 kali. 1 hari. 1 hari itu 10 orang itu. Nggak disebutkan ya. Kalau misalkan ini nggak disebutkan, wallahu a'lam. Kalau misalkan ini kan apa? Kalau fidyah itu kan sudah ada batasannya kan? Ya, mud 1 mud. 1 mud itu 1 ini 1 hari. Jadi kalau diperkirakan sekitar 750 gram. Berarti kalau 30 hari berarti berapa? 21 kilo kurang lebih. Gak mesti untuk 3 kali, mungkin patokannya 1 harinya 1 ini. Tapi kalau misalkan kafarat sumpah, alam, ada yang tahu? Ya disamakan saja lah dengan apa? Fidyah. 1 harinya gitu. Iya. Kita boleh dirapel Ustaz. Dirapel gimana? Ya istilahnya di ansur-ansur gitu. Iya boleh, ansur-ansur. Boleh, gitu boleh. Kan cuma segini, 1 beras, 1 ini, 1 mud. 1 mud. Jadi kalau 3 hari, 3 kali ini. Kalau ini 750 gram, berarti 3-nya 2,5 kilo. 2,5 kilo kurang lah. Mudah kan? Mentah jadi. Hah? Mentah boleh, lebih baik jadi. Lebih besar pahalanya. Tapi kalaupun mentah itu pun boleh. Nggak mesti harus masak. Jelas banget. Ya itu ya. Jadi itu perintah di sini Allah kan katakan Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian. Kalian ini berarti kepada siapa? Kita ya. Walaupun memang ayat pertama untuk Nabi, tapi pada ayat kedua untuk Nabi dan umatnya. Ya ini jadi ini syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita misalkan bersumpah dalam sumpah yang haram atau bersumpah dalam yang mubah, tapi kita tidak sanggup melakukannya, maka hendaknya kita bayar kafaratnya. Jelas Bapak ya. Ada yang sumpahnya dalam perkara yang haram, ada sumpahnya dalam perkara mubah. Kalau yang haram jelas. Contohnya demi Allah tadi, contohnya tadi, saya tidak akan mengunjungi kamu lagi selama-lamanya. Padahal masih saudaranya. Ini haram kan? Maka harus dibatalkan sumpahnya. Nah kalau udah dibatalkan, dia harus bayar kafarat denda. Nah tapi ada juga sumpah yang sifatnya mubah. Artinya gimana ya? Contohnya atau sunnah mungkin. Seperti misalnya gini, demi Allah saya tidak akan jalan-jalan ke ini. Saya tidak akan jalan-jalan ke tempat mana gitu. Bulan. Apa? Mana? Ke mall, Ustaz. Ke mall ya, misalnya gitu. Demi Allah. Lalu dia mikir, aduh berat juga kalau saya nggak jalan-jalan ke mall. Saya butuh belanja ini dan itu. Maka kalau dia mau batalkan sumpahnya, ya dia harus bayar kafarat itu. Nah, tanya Ustaz. Ya. Sekarang kalau sumpahnya semacam janji, kalau misalnya saya sukses akan menziarah Wali Songo, nah, setiap tahun, nah, semacam itu Ya, gimana? itu dengan sumpah dengan nama Allah maksudnya. Cuman janji aja. Janji aja. Janji nggak berlaku.
Dan kalaupun itu sumpah dengan demi Allah, kalau saya sukses saya akan ziarahi makam Wali Songo setiap tahun. Ini juga sumpah dalam perkara yang Haram. karena nggak ada dalam aturan Islam kita menziarahi makam setiap tahun. Iya. Tujuan untuk apa? Ngarang gitu ya, Kak. Iya, itu termasuk perkara yang terlarang ya. Sengaja datang dari jauh untuk menziarahi makam tertentu dalam rangka mencari berkah. Itu nggak boleh Bapak ya. Pendapat ya. Ya. Kalau Buddha ini manusia yang dibeli, Kak. Oh, jadi kalau manusia itu dibeli, kita bisa berbuat sekehendaknya. Gitu. Iya. Ya artinya begini. Budak itu yang sama seperti istri, hanya saja dia itu tidak mewarisi harta kita. Jadi kalau misalkan saya punya budak, saya meninggal punya harta, hartanya diberikan ke budak, nggak dapat. Tapi kalau istri dapat. Ya jadi, tapi walaupun begitu, budak juga sama seperti manusia biasa punya hak dan kewajiban. Di antara haknya, dia mendapatkan hak untuk mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, sandang, pangan, papan. Maka nggak boleh, dan nggak boleh disakiti. Ya, nggak boleh ditampar. Dalam hadis disebutkan kalau seorang majikan menampar budaknya, maka kafarotnya, dendanya yaitu dibebaskan. Jadi nggak boleh semena-mena. Jadi perbudakan dalam Islam beda dengan perbudakan para penjajah kafir zaman dulu. Enggak, beda Bapak ya. Sekali lagi, perbudakan dalam Islam itu sesuai dengan adab-adab dan kemanusiaan itu. Jadi tetap menjunjung tinggi dia sebagai manusia. Dia manusia, cuman bedanya begitu saja, dia dipekerjakan. Apa bedanya budak dengan pembantu? Nah, ini juga beda Bapak. Karena sebagian orang Arab, saya sebutkan aja, karena kebodohannya menganggap pembantu adalah budak, sehingga akhirnya pembantu digauli. Kan banyak kan kejadian kan di Arab ya. Ini orang Arab yang ini yang nggak ngerti agama. Kalau yang ngerti agama, ini bukan budak, ini pembantu. Dia datang sini, dia bekerja dan berhak dapat gaji. Kalau budak nggak dapat gaji Bapak. Ibaratnya kayak istri aja gitu. Dia kerja, artinya bekerja untuk kita dan dia tidak dapat gaji. Tapi kalau pembantu, dia berhak dapat gaji. Maka yaitu sebagian orang tanah Arab karena tidak ngerti ilmu agama menganggap pembantu sebagai budak sehingga akhirnya digauli. Banyak kejadian seperti itu. Dan inilah yang diperingatkan keras oleh para ulama. Jadi para ulama pun, Bapak ini saya sebutkan aja, para ulama di Saudi contohnya, mereka sendiri mengingkari fenomena pengiriman TKW ke Saudi. Loh, ini kok buktinya pemerintah Saudi mendatangkan TKW? Ya, kadang kebijakan pemerintah itu tidak seluruhnya bisa diinikan oleh para ulama. Jadi ulama cuma bisa mengingatkan kan? Cuma yang melaksanakan siapa? Pemerintahnya, penguasa. Karena apa? Kenapa para ulama mengingkari, memperingatkan keras tentang fenomena TKW? Karena dari awal pengiriman TKW ke Saudi ini sudah melanggar syariat. Di antaranya apa? Pergi tanpa mahram. Dalam Islam harus pakai mahram. Ini tanpa mahram yang jadi masalah. Kalau dia sama mahram nggak masalah. Terusnya juga belum lagi ada juga banyak TKW yang pergi ke Jazirah Arab itu dalam keadaan nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti bahasa Arab. Yang dihadapinya orang Arab. Sedangkan orang Arab mudah darah tinggi. Kalau menyaksikan orang dulu, ini pembantunya nggak paham bahasa Arab. Ngomongin gini nggak paham, emosi kan? Nah, dipukul apa akhirnya begitu. Belum lagi juga nih Bapak, ini kejadian nih. Kan banyak orang yang menyalahkan Arab Saudi terkait artinya penyiksaan terhadap TKW ini dan ini. Sebenarnya kita nggak boleh mukul rata. Mungkin kejadian 1-2 mungkin saja terjadi kan di satu negara kan, tapi nggak bisa dianggap semua TKW dibegitukan. Enggak, itu zalim itu. Ada memang beberapa TKW yang dibegitukan, disiksa, tapi tidak semuanya. Ada juga yang diperlakukan dengan baik. Dan kenapa sebagian TKW itu mendapatkan perlakuan yang agak keras dari majikannya atau disiksa? Kadang gara-gara TKW-nya sendiri yang salah. Saya kan pernah di kampus pelajaran tauhid atau pelajaran masalah
dakwah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kan ada buku. Satu semester membahas kitab itu khusus. Nah ditanya teman saya berani bertanya. Ketika menyinggung masalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lantas bagaimana dengan TKW yang disiksa di sana? Pertanyaan sensitif. Tapi akhirnya dosennya menjawab, ya memang ada sebenarnya, tapi tidak semuanya. Selain itu juga, yang jadi masalah, coba kalian berpikir, kalian punya istri, lalu pembantu kalian di hadapan kalian mau makan you can see, goreng, pakai you can see, majikannya di situ laki-laki. Gimana kira-kira? Orang Arab kan jarang lihat orang mukanya terbuka kan? Tiba-tiba di hadapan dia sudah ada perempuan, bukan cuma mukanya terbuka, ininya terbuka. Itu sama seperti kucing, di depannya ditaruh ikan. Kira-kira bagaimana kucingnya? Apakah sabar? Nah begitulah. Ya bagaimana perasaan istri kalian, kata dosen saya, bagaimana perasaan istri kalian kalau menyaksikan ada pembantu pakainya begitu di hadapan kalian, dan itu ada istri kalian, tentu istri kalian akan makanya kadang yang satu nggak mesti majikan prianya, tapi majikan perempuannya, karena kesel ini. Karena itulah kadang di Indonesia ini ketika diberangkatkan ke Saudi, mungkin sebagian orang nggak belajar bahwa di sana tuh beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia mungkin mengumbar aurat boleh, bukan boleh, artinya udah dianggap biasa. Kalau di Saudi, jangan harap. Ya itu udah perkara yang mungkar sekali. Dan itu terjadi dalam rumah. Makanya kadang terjadi perzinahan, perselingkuhan. Karena kesalahan ini juga. Memang bagusnya orang yang mau jadi TKW itu harus ini dulu belajar pesantren lah. Ya, berarti artinya memberangkatkan itu yang salah. Iya, memang itulah banyak kendalanya. Betul. Belum lagi banyak yang ilegal. Ilegal ya. Yang repotnya ilegal. Tapi ya itu ya hebatnya pemerintah Arab Saudi, walaupun ilegal masih dikasih bantuan. Jadi ketika berobat tetap dilayani. Padahal ilegal nih. Kalau di Indonesia gimana? Orang asing masuk sini ilegal, mau berobat, dibuang, pulang, ya kan? Kalau Saudi masih di ini kan, masih ditampung. Maka artinya kita harus tahu diri lah. Jadi selama ini ada sebagian orang mencaci maki pemerintah Arab Saudi, padahal masih banyak jasanya terhadap rakyat kita ya, rakyat Indonesia. Itu contohnya. Lalu saya ingat juga terkait masalah TKW Bapak. Banyak kan yang berita di media massa, karena media massa kita kan dikuasai orang-orang liberal, musuh-musuh Islam. Maka yang digambarkan TKW di Indonesia itu diperlakukan hina, disiksa, nggak pernah disebutkan kisah TKW yang sukses. Padahal ada juga TKW yang sukses dari sisi agama dan dunia. Dari sisi dunia jelas lah, banyak saya dengar di kampung teman saya di Cianjur, banyak orang-orang kaya. Karena apa? Ada yang jadi TKW, yang ngirim transfer ke orang kampung, rumahnya bagus-bagus. Itu. Tapi ada juga di sisi agama. Contohnya ini kisah nyata yang disebutkan oleh siapa? Ustaz Khalid Basalamah. Nah ini penting Bapak ya. Jadi ada seorang TKW Indonesia bekerja di Arab Saudi. Ketika bekerja, berangkat dari Indonesia ya pakai penampilannya biasa. Nah nyampe di Arab Saudi, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini seorang ulama loh. Dia bekerja di tempatnya ulama TKW ini. Nah setelah berapa tahun bekerja di tempatnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, suatu hari dia ingin pulang, sekitar berapa tahun. Nah ketika dia pulang, dia mendapatkan uang, plus dalam keadaan sudah memiliki hafalan berapa juz dan hadis berapa puluh. Ngerti bahasa Arab. Ketika datang nggak ngerti bahasa Arab, di situ dididik bahasa Arab. Ketika datang bacaan Al-Quran belepotan. Setelah di situ dididik bacaan Al-Quran sehingga bisa baca Al-Quran, bahkan hafal beberapa juz, bahkan hafal beberapa hadis. Nah, lihat. Kalau bekerja di tempat orang berilmu, hasilnya begitu apa? Tapi kalau bekerja di tempat orang fasik, hasilnya apa? Nah itulah. Jadi yang kisah seperti ini nggak pernah diungkapkan. Yang digambarkan, di sini dilempar air panas, yang ini diperkosa, nggak pernah disebutkan cerita-cerita suksesnya. Betul tidak? Banyak yang begitu. Harus adil ya. Ustaz, Ya. di Indonesia ini kan banyak yang orang rumahnya istrinya jadi TKW, yang suaminya tinggal di rumah. Iya. Dia ngasuh anak, dia ngasuh anak. Iya. Mana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Ya itulah yang jadi musibah. Harusnya yang berangkatnya suaminya, istrinya di rumah. Cuma inilah
fenomena akhir zaman, fitnah akhir zaman begini, berbalik gitu loh. Ya karena ketika istri meninggalkan rumah itu udah udah salah. Kedua, perginya tanpa mahram, ya kan? Dan di sana kemungkinan bisa jadi ada kemungkinan ikhtilat, bisa jadi kan kalau dalam rumah kan, kecuali kalau majikannya orang berilmu. Nah, itu luar biasa nih. Jadi contoh ini pembantunya Syekh Sulaiman Rahili. Syekh Sulaiman Rahili ini dosen Universitas Islam Madinah, profesor. Ya. Jadi beliau orang berilmu, maka pembantunya bukan cuma bekerja aja, dididik. Hasilnya begitu. Pulang punya uang banyak, terus hafalan Quran ada, hafalan hadis ada. Nah ini yang perlu dijadikan contoh ya. Belajar di Saudi pulang-pulang jadi alim. Jangan cuma mengumpulkan duit aja. Satu lagi Ustaz, Ya. masalah pendidikan budak, nama budak itu asalnya dari mana? Orang kebanyakan atau orang memang kasarnya rendah atau orang yang miskin gitu? Kalau dalam ini, Mbak, kalau perbudakan ini, Bapak, sebelumnya, Di zaman Nabi lah. iya, sebenarnya perbudakan itu bukan muncul di zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, di zaman Romawi, Persia, udah ada perbudakan. Makanya keliru kalau katanya perbudakan baru muncul di zaman Islam. Budak itu setelah dia dapat nama budak itu memang dari segi ekonomi atau kastanya yang rendah. Ini kalau zaman dahulu perbudakan bisa terjadi gara-gara perang. Misalkan kampung ini perang, lalu kampung A berhasil mengalahkan kampung B, maka laki-laki dan perempuan di kampung B jadi budak. Ini dan bisa juga gara-gara diculik. Kalau zaman dulu gitu, misalkan ada anak yang inilah yang sehat misalnya di sini, anaknya bukan budak, diculik, lalu dijual jadi budak. Ada yang kayak gitu. Pokoknya memperdagangkan orang merdeka dijadikan budak, ada seperti itu. Nah dalam Islam semua itu ditutup kecuali satu saja, lewat peperangan. Adapun dengan cara menculik orang lalu dijadikan budak nggak boleh dalam Islam. Yang ada lewat peperangan. Artinya Muslim dan kafir perang, lalu kafirnya berhasil tawan, maka dia bisa dijadikan budak. Kalau dia minta pulang, Apa? jelaskan saya minta pulang. Pulang ya itu tergantung majikannya. Kalau majikannya mau bebaskan, tidak. Iya. Jelas Bapak ya? Tebus bisa juga, tergantung kebijakan penguasa. Kalau penguasa mungkin tebus saja biar dapat untung lah. Tebus. Kalau perang itu Ustaz, Ya. apa orang yang kita tawar itu termasuk harta rampasan perang atau kita bebas memilihnya, ini punya saya gitu? Enggak, imam yang menentukan. Khalifah. Jadi nggak bisa pas nanti, wah saya dapat ini, mana jadikan budak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ditentukan oleh imam. Imam saya jadi Pak Sunardi. Bisa jadi gini kan, Pak Sunardi datangnya belakangan tapi dapat. Yang datang duluan nggak dapat, oh berarti milik saya. Nggak bisa gitu. Jadi imam yang menentukan, kamu sebagai komandan jasanya tinggi, kamu berhak dapat ini. Kamu datang belakangan dapat ini. Jadi imam. Makanya nggak boleh seorang mengambil harta rampasan perang tanpa izin imam. Dan ini termasuk gulul. Dan sudah kita bahas, ada orang dalam perang Khaybar dipuji-puji oleh para sahabat. Oh dia itu orang yang masya Allah gagah, berani dalam perang ini. Kata Nabi, tidak. Dia justru di neraka. Para sahabat, kok bisa? Dia kayaknya gagah berani dalam berperang, tapi kok masuk neraka? Kenapa ya Rasulullah? Tengok isi ininya. Ternyata dibuka ininya, tempat penyimpanan ininya. Ternyata didapati ada manik-manik. Manik-manik. Yang harganya nggak seberapa. Tapi itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Maka nggak boleh seorang mengambil itu tanpa izin imam. Ya. Bagaimana dalam Islam kalau kita mendapatkan harta karun, misalnya kita nyelam di laut dapat harta karun. Kalau meminta itu kan mengklaim dia memang pemerintah. Menurut agama kita gimana? Oh, rikas berarti ya, harta karun itu ada pembahasannya Pak. 10%. Iya, ada ininya, ada zakatnya. 20%. Ya ada zakatnya, tapi apa bisa kita milikin? Oh iya. Kalau tahu pemerintah kan disita tuh, ini. Iya. Masa disita? Disita kalau ini. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Ya sama dengan tanah bumi dan bangunan kan pemerintah yang apa? Tahu ya pajak. Iya.
Ya sebenarnya ya itulah. Kalau memang aturan Islam sebenarnya nggak ada seperti itu. Yang ada dalam Islam itu ada nggak harta yang sudah lama terbenam kita dapat, kalau saya rasa halal mungkin. ya memang itu namanya rikas. Cuma dikeluarkan apanya kan? Iya zakatnya. Itulah kalau bukan aturan Islam kadang pasti zalim Pak. Yang Menzalimi. kita pemerintah tuh bang. Assalamualaikum.